Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sejenak sama-sama kita hadirkan Allah di hati kita. Sadari bahwa kita banyak kekurangan dan kesalahan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah. Agar mudah-mudahan dengan hadirnya Allah di hati kita dan menyadari begitu banyak kesalahan kita, mudah-mudahan zikir yang kita baca akan menjadi penyebab tahiyatil Islam. Tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadain bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah wa arina tal'atal bahiyah waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansur ummatal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ummatal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ummatal Islam wal muslimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, wa ya akramal akramin, wa ya dahirad dahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan ketua dan pengurus Mushola Nurul Huda, Lorong Bahagia, yang mudah-mudahan dengan kerjasama kita dalam rangkaian mengisi sisa-sisa umur kita dengan zikrullah, mengingat akan kebesaran Allah, mudah-mudahan rangkaian amalia kita yang sudah lebih kurang 4 tahun ini, kegiatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bahwa tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak RT, Bapak RW yang sempat hadir, dan seluruh orang tua kami, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita malam ini, malam yang penuh keberkahan, malam yang ke-27 di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani di tahun 1442 Hijriah. Kami mewakili dari pengurus Majelis Taklim wa Zikir Darul Muhibbin. Kami yakin sekali kegiatan ini masih banyak kekurangannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, seandainya jamaah kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kebaikan para pengurus, Bapak RT, Forum RT, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyebab kelak kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama barisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi kami bilang di awal, biarlah kaget be, adek kaget be memang. Ya. Tadi kami sudah bilang di awal bahwa tidak ada yang paling nikmat dalam hidup ini kecuali ingat kepada Allah.
Solat yang kita lakukan sehari semalam itu kan tujuannya untuk ingat kepada Allah. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepada Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang bentuknya ibadah, pasti tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka saat itu juga, detik itu juga Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka siapa yang berzikir kepadaku, siapa yang mengingat aku, siapa yang menyadari yang besar hanya aku, siapa yang menyadari bahwa yang memberi nikmat hanyalah aku, maka secara otomatis saat itu juga maka Allah akan ingat kepada kamu sekalian. Kita ini siapa hadirin kalau tidak karena Allah? Kita ini pun ada di muka bumi ini semua atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amat rugi sekali kalau Allah berikan waktu kepada kita yang merupakan modal yang sangat besar buat kehidupan di akhirat kelak nantinya, tapi kita gunakan untuk lalai kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Yang lebih dibenci oleh Allah, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita yang merupakan modal buat kehidupan di akhirat kita gunakan untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang layak sombong kalau tidak hanya Allah? Sombong adalah pakaian Allah. Tidak ada yang layak sombong di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu. Apa yang mau kita sombongkan? Kekayaan, titipan Allah. Kalau kita mau lihat diri kita yang sebenarnya lihat pada waktu kita lahir, tidak katik pakaian, tidak katik kemampuan apa-apa, tidak katik yang ketika lahir memiliki titel, memiliki ilmu dan memiliki apapun, kecuali semua adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, di saat kita ingin ingat kepada Allah, maka tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan Allah yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh, salah satu zikir kepada Allah yaitu solat. Di saat kita sebelum melakukan ibadah solat, maka kita diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sah solat dan syarat-syarat wajib solat. Tidak sah solat kita kalau kita tidak memenuhi syarat sah solat dan syarat-syarat wajib solat. Walaupun solat kita khusyuk bagaimanapun, walaupun solat kita sempurna rukunnya, kalau syaratnya tidak kita penuhi, maka solat kita secara otomatis tidak sah. Karena syarat itu sendiri dalam ibadah adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum ibadah, di saat ibadah, sampai berakhirnya ibadah. Itu namanya syarat. Contoh, kita nak solat mesti ada wudu. Di saat kita sebelum solat kita tidak wudu, sadak solat kita? Atau di saat kita solat wudu kita batal, sadak solat kita? Tidak. Jadi sebelum kita solat kita mesti wudu. Itulah hadirin dalam syarat sah solat, dalam kitab Safinatun Najah, itu syarat sah solat itu ada 8. Yang pertama, toharatul hadasain, suci dari 2 hadas. Jadi nak ngadep Allah, zohir kita ini harus bersih, apalagi batin kita, supaya habis solat benar-benar dosa kita diampuni. Jangan habis solat masih maklamutulah, habis sholat masih maling sendal, habis sholat masih ngeremeh ke wong, habis sholat masih merasa diri yang hebat dan mulia, habis sholat masih gawinya melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Berarti kita buat tanda tanya besar, ada apa dengan sholat kita? Jangan kita berhenti. Berhentilah Ustadz, aku sholat, kenapa aku masih galak maksiat? Berhenti aku sholat, Ustadz, karena aku masih galak ngomongi wong, tambah salah. Karena obatnya maksiat, obatnya kedurhakaan, obatnya kekejian, obatnya zina itu adalah sholat.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya solat itu mencegah pelakunya dari perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau habis solat masih melakukan yang dilarang, perhatikan solatnya, jangan merhatikan solat wong. Kita ni kan kadang-kadang solat lagi ngurusi solat wong. Mamang itu alangkah cepatnya solatnya macam apalah dia. Urusan dia. Urusan kita ni bener dak solat kita. Teko merek kain wong lagi kita urusi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Setelah memenuhi syarat-syarat lahir, syarat sah solat, syarat wajib solat, itu syarat lahir. Penuhi syarat batin solat. Hudurul qalbi, harus hadir hati kita di saat solat. Hadirkan Allah dalam hati kita di saat solat. Jangan ada sesuatu yang hadir di hati kita kecuali Allah. Itulah kata almarhum wal maghfur Kiai Haji Zain Sukri. Kalau kita solat, kita ingat sesuatu selain Allah, ingatkan, kembalikan ke niat kita, lafaz niat kita, lillahi. Allahu Akbar. Akulah solat di musola, tidak pernah jadi imam. Ingat, yang jadikan imam, siapa yang jadikan imam? Allah. Kembalikan kepada. Jadi imam, dah jadi imam, aku solat. Dipuji wong, dihina wong, aku ke musola ini, yang penting aku. Ini dipuji wong, aku solat terus. Dihina wong, dah muncul lagi. Teko ditegur wong, melengos. Mengelatih, bah. Awas, berarti solat kita bukan karena kan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya solatku, kebaikanku, hidup matiku karena Allah. Aku solat bukan minta dipuji. Aku solat tidak mundur karena dihina, karena Allah. Itu memang berat. Makom ikhlas itu berat. Kalau tidak didasari dengan muslim yang sesungguhnya. Muslim itu artinya orang Islam. Nah, kita ini kan muslim. Muslim itu harus naik ke tingkat yang kedua, mukmin. Orang muslim harus jadi orang yang mukmin, yang benar-benar Wong beriman itu pasti Ya kalau dia mengaku beriman tapi tidak berilmu, na'udzubillah, maka imannya itu lebih banyak turun dibanding naik. Kena kata ilmu. Nah, kalau dia sudah mukmin, baru muhsinin, selalu berbuat baik, solat, zakat, haji, puasa, berbagi sama wong, dihina wong, memaafkan. Dia selalu berbuat baik, baru get naik makom mukhlisin, jadi orang-orang yang Nah, oleh karena itu hadirin, kembali kepada syarat sah solat tadi. Solat baik itu harus suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas. Hadas itu sesuatu yang menghalangi kita ibadah. Kotor itu belum tentu hadas. Saya punya sawah, saya menggarap sawah saya. Pas datang waktu azan, saya mau sholat, ternyata lupa bawa pakaian sholat. Boleh tak saya sholat dengan pakaian yang kena becek? Jingok dulu. Kalau seandainya di becek itu ada bangki, tak boleh. Tapi kalau di becek itu tak katik bangki, tidak apa-apa. Kena kotor itu tidak najis. Kotor itu tidak hadas. Ya, tapi kalau ada baju yang lebih bagus, lebih bersih, ya apa salahnya? Jangan mentang-mentang kotor dah apa-apa, ngadep Allah besok pakai baju koyak-koyak, baju gambar-gambar. Ayo Ustaz dah apa-apa. Iya, cuman tetap ada adabnya. Kalau ada baju yang bagus, apa salahnya baju yang bagus? Bila perlu baju yang pertama kali kita beli, itu yang kita pertama kali pakai untuk ibadah, bukan yang kita pakai untuk memamerkan di hadapan manusia. Syukuri nikmat baju baru yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu. Nah, jadi hadas kecil, apa itu hadas kecil? Segala sesuatu yang membatalkan wudu, itulah hadas. Ada berapa bu hadas kecil? Ayo ibu-ibu lorong bahagia yang sudah melok ke sana kemari majelis taklim. Ayo berapa ikut yang membatalkan wudu?
Siapa yang bisa jawab dapat hadiah dari Mang Rusdi. Hadiahnya langsung Mang Rusdi dimbe. Ribut wong rumahnya. Ada berapa Bu yang batalkan wudu? Yang majelis. Ada berapa yang batal wudu? Hah? 4. Nah inilah Pak, 4 iko inilah rumus yang membatalkan wudu. Jadi kalau selain 4 ini tidak batal wudu. Kita sholat Allahu Akbar, ada nyamuk, kita ingat inilah nyamuk yang gigit anak aku tadi. Ibu-ibu ini kan galak mudah kesel, di tepaknya nyamuk itu tekennya pula, kau gigit anak aku tadi berdarah. Batal tak sholatnya? Batal, karena ada bangkai dan darah. Tapi batal tak wudunya? Tidak. Ngapa tidak? Nah inilah 4 iko ini. Yang pertama yang membatalkan wudu, keluar sesuatu ihdas sabilain, dari 2 jalan, jalan depan maupun jalan baik yang keluar itu biasa ataupun yang tidak biasa. Keluar angin, batal. Perasaan aku, Ustaz, aku ni kentut apa tidak Dia tahu kamu. Tidak, tapi Ustaz, yang namanya kentut itu ada bau, ada bunyi, terasa. Kau terasa tak bunyi, tak katik? Kau kecil ini apa namanya? Terbau tak? Tidak. Dengar bunyi tak? Tidak. Terasa tak? Tidak. Berarti kau was-was. Ngapa was-was? Salah satu penyebab was-was kencing kalau tak bercebok. Itu namanya allazi yuwaswisu fi, yang membisikkan was-was dalam hati manusia. Itulah gawe setan. Ngapa galak was-was? Kena kalau habis buang air besar, buang air kecil, tidak bercebok. Hati-hati loh. Itu galak was-was. Wong rumah bukan Nih was-was. Kalau wong rumah deh lagi was-was. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lihat, hati-hati loh. Ada yang diazab di kubur gara-gara tak benar berceboknya. Pak, diazab di kubur Pak gara-gara tak benar berceboknya Pak. Lah kalau tak benar bercebok, walau wudunya benar, walau solatnya husuk, diterima tak? Kena ada najis. Jadi apapun yang keluar dari depan maupun belakang, baik yang biasa ataupun tidak biasa, metu batu batal, metu emas batal, metu mani sperma, maka wajib dia untuk mandi. Metu darah batal. Mohon maaf bapak-bapak, buang air kecil metu darah batal wudunya. Kalau ibu-ibu ya biasa. Bapak-bapak ini. Yang kedua yang batalkan wudu, hilang akal, di antaranya oleh sebab tidur. Tidur batalkan wudu. Tapi tidak galau-galau tidur batalkan wudu. Tidur yang macam mana yang tidak batal wudu? Tidurnya maq'adu fil ar, mantap duduknya tidurnya mantap. Dari mulai tidur sampai bangun tetap macam ini Yang kedua, yang duduk tadi tidak gemuk nian, tidak kurus nian. Kalau gemuk dia tak tahu lagi yang metu. Kalau kurus banyak longkang kan? Dia tak sadar juga ada yang metu. Terus tidak katik yang meragukan diri dia. Artinya kalau ada yang nepak, kau tadi tidur waktu duduk nyampak, kau duduk lagi. Iya apa? Iya. Bohong kau ni. Itu pula. Kalau sampai ada 2 yang ngomong macam itu, batal tidur gitu. Jadi kalau tidurnya macam ini sembari nunggu azan subuh, habis solat witir malam-malam. Solat yang paling bagus malam tu witir Pak. Tahajud itu mutlak kedudukannya, witir itu yang muakkad. Kalau pengen selamat di akhirat, kalau pengen anak diberkahi, kalau pengen harta diberkahi, kalau pengen umur diberkahi, Rasul nyatakan jangan tinggalkan witir. Paling tidak 1 rakaat keperinya. Tapi kalau baca 3 rakaat. Habis ba'di Isya, witirlah. Kaget malam, boleh tak witir lagi? Boleh, tapi 2 baik. Karena witir itu artinya witir kan paling banyak 11. Tutuplah solat malammu dengan witir. Jadi kalau malam bangun, aku pengen tahajud, ya silakan. Aku pengen hajat, silakan. Aku pengen taubat, silakan. Tapi tutup witir lagi. Boleh witir dalam semalam 2 kali, tapi tetap hitungannya ganjil.
ba'dia isya 3, malam ge 2. Jadi hadirin, yang kedua yang batalkan wudu itu oleh sebab tidur. Yang ketiga yang batalkan wudu itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Syarat pertama, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan perempuan atau laki-laki yang disentuh kulitnya tanpa lapis tadi dewasa. Kalau yang disentuh dewasa, memenuhi syarat yang pertama batal. Yang kedua, yang kita senggol ni yang sah kita nikahi. Ada ser dak kata ser kalau bersentuhan tanpa lapis batal. Aku nyekal Ustaz tapi tak berdeser. Berdeser tak berdeser. Imam Syafi'i paling berhati-hati hadirin. Jangankan nyekal tanpa lapis, bapak ibu nyekal perempuan lain walau pakai lapis, kalau ada syahwat sudah haram hukumnya. Walaupun tidak batal wudunya. Aku tidak berdeser, aku tidak nyekel kulitnya Ustaz, nyekel ininya. Cuman hati aku gap. Oh sama baik, kanji kau tu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Yang disentuh dewasa. Yang kedua, tanpa lapis. Jadi kalau kita suami nyekel bini kita tanpa lapis, batal tak Pak? Batal Pak. Apalagi bapak salaman sama janda sebelah rumah. Batal tak? Tidak apa-apa Ustaz, lebangan Ustaz. Awas, lebih baik besi panas ditusukkan dari ubun-ubun dia metu sampai ke dubur dia daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ayo Ustaz, alangkah keras. Inilah hukum. Bukan masalah keras tak keras. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Ini Ustaz keras dikit mulai. Ustaz itu radikal. Ustaz itu teroris. Tangan itulah kayak wong itu. Masih ngomong. Yang keempat, yang membatalkan wudu, jadi ingat, yang pertama keluar sesuatu dari dua jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang disentuh itu dewasa dan sah kita nikahi. Yang keempat, telapak tangan kita menyentuh kemaluan depan dan belakang kita atau kemaluan cocong kita tanpa lapis. Secara otomatis wudu kita. Berarti kalau makan minum sudah ada wudu, batal tak wudu? Tidak. Tapi sebelum sholat kumur-kumur dulu. Nah itu. Nah ini pentingnya kita dalam beribadah, supaya ibadah kita benar-benar zikir kepada Allah. Kalau ibadahnya benar, habis sholatnya ada perubahan. Kalau kita habis sholat belum ada perubahan, ayo kita benahi sholat kita. Kita ini bukan orang yang terbaik. Kita ini bukan orang yang soleh. Tapi kalau kita galak dengar sesuatu yang baik, yang datangnya dari yang maha baik, yang dibawa oleh makhluk yang paling baik, insya Allah, apalagi yang kita dengar itu kita amalkan dengan hati kita, meresap di hati kita, maka hati kita memerintahkan anggota tubuh untuk mengamalkannya. Insya Allah kita lama-lama jadi lapar galau ibu-ibu sini. Lama-lama jadi baik, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas sambutannya, atas penerimaannya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan mohon maaf guru kami Al-Habib Ali Karol bin Muhammad Al-Haddad tidak bisa hadir. Beliau ada urusan yang sangat penting, urusan yang tentunya kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan perjuangan daripada guru-guru kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang batil segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita benar-benar mantap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wallahumma fiqil aqwamit thariq wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. Amin. Doa penutup. Doa penutup. Ya, doa penutup. Amin. Amin, Kak.
Rabbana zidna ilma, amin ya Allah.